kabarnya nih? Luar biasa. Aduh, masih kurang semangat. Apa kabarnya nih? Luar biasa. Oke, sekarang sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, adik-adik sudah mandi dan sudah berpakaian dengan rapi. Yang kedua, adik-adik sudah menyiapkan Alkitab, alat tulis, dan pulpen. Yang ketiga, adik-adik bisa persiapkan uangnya untuk kita persembahan dan jangan lupa amplopnya. Yang keempat, adik-adik bisa siapkan hati dan pikirannya. Mari kita dalam saat teduh. Oke, sekarang sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita angkat satu pujian dengan judul, apa tuh Kak Monik? Ku mendaki ke Bukit Sion. Kita nyanyi sama-sama ya. Musik. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Adik-adik, tiba saatnya kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami dapat dibangunkan dan dapat beribadah. Tuhan, jika sekarang kami ingin memulai ibadah kami, tolong Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak yang cinta Tuhan Yesus mengatakan amin. Masih semangat adik-adik yang ada di rumah? Masih dong Kak. Kayaknya masih kurang semangat nih Kak. Yang lebih semangat ya, kita tanya adik sekali lagi. Masih semangat adik-adik yang ada di rumah? Masih dong Kak. Oke adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengangkat pujian. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan judul Sejak Ku Kenal Yesus, Hidupku Berubah. Musik. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku diberi
kita untuk pisah kelas nih. Tapi sebelum itu adik-adik jangan lupa siapkan hati dan pikiran serta Alkitab dan alat tulisnya. Oke, sekarang mari kita pisah kelas ke kelas PAUD, kecil, tengah, dan besar. Nah, sebelum itu kita mau memuji nama Tuhan lagi nih. Apa tuh judulnya Kak Monik? Judulnya Firman Tuhan Ku Dengar. Musik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik semua, selamat datang di kelas besar. Minggu ini Kayola yang akan bercerita di kelas besar. Baik, sebelum kita masuk ke dalam cerita, kakak mau tanya nih sama adik-adik semua tentang cerita minggu lalu yang sudah kita dengar bersama-sama. Nah, kakak mau tanya sama adik-adik, kalian masih ingat gak siapa yang dibicarakan dalam ayat-ayat Ibrani pasal yang ke-11? Adik-adik ada yang tahu gak? Siapa yang dibicarakan dalam ayat-ayat Ibrani pasal 11? Itu adalah Habel, Henok, dan juga Nuh. Nah, kira-kira apa nih adik-adik yang dapat mereka lakukan karena iman mereka? Adik-adik tahu nggak? Yaitu dengan menyembah Allah dengan benar dan juga menyenangkan Allah dengan menaati Allah. Sekarang di depan adik-adik semua sudah ada lembar cari tahu yuk. Dan kita akan bersama-sama mengisinya. Dan jangan lupa adik-adik catat di buku catatannya. Soal yang pertama yaitu manusia terbatas oleh ruang. Tubuh kita hanya berada di satu tempat pada saat yang sama. Apakah jawabannya? Jawaban yang pertama yaitu C. Allah berada di mana-mana pada saat yang sama. Di Mazmur pasal 139 ayat 7-10. Selanjutnya, soal yang kedua, manusia dibatasi oleh waktu, kita mempunyai awal dan akhir. Kira-kira apa jawabannya? Yaitu jawabannya D. Allah tidak memiliki awal maupun akhir. Di Wahyu pasal 1 ayat 8. Selanjutnya, yang ketiga, ada banyak hal yang manusia tidak dapat mengerti. Apakah jawabannya? Tadi kan sudah C, sudah D. Nah, yang ketiga, jawabannya yaitu B. Allah tahu dan mengerti segala sesuatu. Yaitu di Roma pasal 11 ayat 33 dan juga di Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai yang ke-9. Selanjutnya, soal yang keempat, manusia terus berubah-ubah dan seringkali tidak setia. Apakah jawabannya? Jawabannya yaitu F. Allah tidak berubah dan selalu setia. Di Yakobus pasal 1 ayat 17. Selanjutnya, soal yang kelima. Manusia diciptakan menurut gambar Allah, tetapi ada banyak hal yang tidak dapat manusia lakukan dan kendalikan.
Kira-kira apa ya jawabannya? Jawabannya yaitu A. Allah Maha Kuasa, Ia dapat melakukan segala hal. Di Lukas pasal 1 ayat 37 dan Daniel pasal 4 ayat 35. Dan yang terakhir, soal keenam, manusia berdosa dan egois. Mereka berbohong dan tidak melakukan apa yang Allah katakan. Nah, jelas ya adik-adik, jawabannya adalah E. Allah sempurna, suci, dan selalu mengatakan kebenaran. Di Ulangan pasal 32 ayat 4. Kita dapat bergantung kepada janji-janji Allah bukan hanya karena janji-janji Allah itu bijaksana adik-adik, tetapi juga karena Allah mempunyai kuasa untuk menggenapi janjinya. Nah, Abraham kadang-kadang bergumul adik-adik untuk mempercayai kalau janji-janji Allah itu akan menjadi kenyataan, dan dia juga kadang-kadang meragukan Allah. Nah, kita juga kadang-kadang lemah adik-adik di dalam iman kita. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana Allah menolong Abraham bertumbuh dalam mempercayai Allah. Sekarang sebelum kita masuk ke dalam cerita, adik-adik kakak ajak untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah menyertai kami Tuhan untuk bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, apa yang kami baca dan kami dengar hari ini tidak berlalu begitu saja bagi kehidupan kami. Sertai kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang adik-adik, kakak mau mengingatkan kepada adik-adik semua untuk menyiapkan Alkitab, buku tulis, dan juga pulpen atau pensilnya. Sekarang mari kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang adik-adik buka Alkitabnya dan kita akan bersama-sama membaca di Kejadian pasal 12 ayat 5. Dan teman kita yaitu Osei akan membacakannya. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka memberkat ke tanah Kanaan. Dari ayat yang sudah kita baca tadi adik-adik tahu siapa yang pergi bersama Abraham dari Haran ke Kanaan? Betul sekali adik-adik, yaitu Sarah, Lot, dan orang-orang yang diperoleh mereka atau juga hamba-hamba. Selanjutnya, ada berapa anak laki-laki dan perempuan yang Abraham sebutkan di sini? Ya, tidak ada adik-adik. Jadi, jika demikian, apakah Abraham dan Sarah mempunyai anak? Sekarang kita buka lagi Alkitabnya di Kejadian pasal 16 ayat 1a. Nah adik-adik, setelah kita membaca tadi, kakak mau tanya lagi. Jadi apakah halangan terbesar bagi Abraham untuk mempunyai banyak keturunan? Yaitu dia tidak mempunyai anak untuk meneruskan keturunannya. Sekarang adik-adik tulis di buku catatannya yaitu masalah besar yang pertama, yaitu tidak mempunyai anak. Nah, itu adalah masalah besar yang pertama adik-adik bagi Abraham. Dan sekarang kita buka lagi Alkitabnya di Kejadian pasal 12 ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang firmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, dari ayat tersebut, berapa usia Abraham ketika Allah berjanji untuk memberinya banyak keturunan dan juga menyuruhnya pergi ke Kanaan? Nah, berapa tuh adik-adik usianya Abraham saat itu? Yaitu
75 tahun. Sekarang kakak mau tanya, berapa kira-kira umur dari ayah dan ibu kalian? Atau mungkin dari kakek atau juga nenek kalian? Nah, dari umur tersebut adik-adik, umur Abraham ini lebih mendekati umur orang tua kalian atau kakek nenek kalian. Tadi kan umur Abraham 75 tahun. Nah, umur ayah dan ibu kalian berapa? Dan juga kakek nenek kalian berapa? Dan setelah sudah tahu, kira-kira yang lebih mendekati umurnya dengan Abraham, orang tua kalian atau kakek dan nenek kalian? Dan menurut adik-adik, apakah kalau nenek-nenek masih bisa melahirkan bayi? Kalau menurut kita ya adik-adik, pasti tidak, karena umurnya sudah tua. Dan adik-adik, pada zaman Abraham dulu, orang yang sudah lanjut usia itu juga tidak bisa melahirkan bayi. Dan pada saat itu juga, Sarah dan juga Abraham ini umurnya sudah sangat tua. Jadi, apakah halangan terbesar bagi Abraham dan juga Sarah untuk mempunyai banyak keturunan? Yaitu Abraham dan Sarah sudah terlalu tua untuk mempunyai anak. Dan adik-adik tulis di buku catatannya, masalah besar yang kedua adalah terlalu tua. Jadi Abraham berusia 75 tahun adik-adik saat Allah memanggilnya untuk pergi ke Kanaan dan juga untuk menjanjikan kepada Abraham ini untuk mempunyai banyak keturunan. Nah, kira-kira setelah 10 tahun berlalu, Abraham dan juga Sarah ini belum mempunyai anak. Adik-adik tulis lagi di buku catatannya, masalah ketiga yaitu semakin tua. Sekarang kakak mau tanya, kalian pernah nggak seseorang itu menjanjikan sesuatu yang benar-benar keren sekali sama kalian, tetapi tidak segera ditepati? Dan apa yang mulai kalian pikirkan tentang itu? Abraham dan Sarah sangat gembira adik-adik dengan janji Allah karena mereka juga menginginkan anak. Tetapi janji itu sulit dipercaya dan juga menjadi semakin sulit dipercaya dengan waktu yang semakin berlalu. Ketika Allah tidak segera menepati janjinya, mereka ini mulai bertanya-tanya adik-adik, gimana dan juga benarkah Allah akan melakukannya? Sekarang adik-adik buka Alkitabnya dan kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Kejadian pasal 15 ayat 1-6. Dengan perikop perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, "Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, "Demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Adik-adik bisa lihat di depan, kita melihat lembar cari tahu yuk, yang isinya Abraham berpikir dan juga Sarah berpikir. Dan kita akan bersama-sama mengisi jawaban yang masih kosong. Nah, tadi kan kita sudah bersama-sama membaca Alkitab di Kejadian pasal 15 ayat 1-6. Nah, sekarang ada 3 soalnya adik-adik dan kita akan bersama-sama menjawabnya. Soal yang pertama, Abraham tahu bahwa seluruh berkat Allah dapat datang hanya jika yang pertama dia kembali ke Ur, yang kedua dia mempunyai seorang anak, yang ketiga dia mengusir orang Kanaan. Nah, apakah jawabannya dari bacaan yang sudah kita baca tadi?
Jawabannya adalah dia mempunyai seorang anak. Selanjutnya, soal yang kedua, Allah berfirman dia akan menepati janjinya kepada Abraham melalui yang pertama keponakan Abraham, Lot, yang kedua pelayan Abraham, Eliezer, yang ketiga anak Abraham sendiri. Apakah jawabannya adik-adik? Jawabannya adalah anak Abraham sendiri. Selanjutnya, soal yang ketiga. Allah berjanji pada Abraham bahwa keturunannya akan tidak bisa dihitung seperti ikan-ikan di laut, yang kedua bintang-bintang di langit, yang ketiga burung-burung di udara. Nah, dari yang sudah kita baca di Alkitab tadi, kira-kira apa jawabannya? Jawabannya adalah bintang-bintang di langit. Selanjutnya di bagian Sarah berpikir, adik-adik untuk mengisi jawaban yang kosong, nanti adik-adik bisa buka Alkitabnya di Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19. Nah, nanti di sana sudah ketemu jawabannya adik-adik. Kalian tinggal melengkapi yang kosongnya saja. Dan jangan lupa ini ditulis juga ya di buku catatannya. Dari Alkitab yang sudah kita baca tadi, kita sudah melihat kalau sebelumnya Abraham itu bernama Abram. Nah, kita lihat dari Kejadian pasal 17 ayat 5. Namanya itu adalah Abram, adik-adik. Tetapi ketika Allah mengulangi janjinya kepada Abraham ini, Allah itu mengubah nama Abram, adik-adik, menjadi Abraham, yang artinya bapa sejumlah besar bangsa. Abraham dan juga Sarah ini berdosa, adik-adik, karena mencoba menggenapi janji Allah dengan cara dan waktu mereka sendiri. Nah, janji Allah itu memang sungguh besar, demikian juga hambatannya. Janji itu tampak kelihatannya mustahil, adik-adik, dan juga sulit dipercaya. Jadi mereka membutuhkan pertolongan Allah untuk menunggu Dia menepati janjinya dengan caranya dan pada waktunya. Di dalam Kejadian pasal 15 itu menjelaskan upacara perjanjian, adik-adik, yang Allah lakukan untuk meyakinkan Abraham tentang janji-janjinya kepada Abraham ini. Allah menjanjikan hal-hal yang luar biasa kepada Abraham, adik-adik. Dan mengapa Abraham ini dapat mempercayainya? Karena Allah memberinya iman. Oleh sebab itu Abraham dapat mempercayai Allah. Dan juga Allah terus menolong dia serta menguatkan imannya. Sekarang adik-adik buka lagi Alkitabnya dan kita akan membaca Alkitab dari Kejadian pasal 13 ayat 16, Kejadian pasal 15 ayat 5, dan juga Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 2 yang akan dibacakan oleh Osei. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Lalu Tuhan membawa Abram ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya padanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menempatkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Aku Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antar aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Dari pembacaan Alkitab tadi, kakak punya pertanyaan nih adik-adik. Allah mengunjungi Abraham selama 25 tahun masa penantiannya. Apa yang terus Allah katakan kepada Abraham? Adik-adik masih ingat nggak dari bacaan yang sudah dibaca tadi? Yaitu bahwa dia akan mempunyai keturunan yang sangat banyak, yang tak terhitung jumlahnya.
Allah menolong Abraham untuk tetap percaya kepadanya dengan cara menyertai Abraham dan terus mengingatkan dia akan janji-janjinya. Lalu kemudian Allah mengadakan upacara perjanjian dengan Abraham, adik-adik, seperti yang sudah dijelaskan di Kejadian pasal 15. Untuk saat ini kita melihat kalau Allah itu penyayang, baik dan juga murah hati, adik-adik. Allah melakukan upacara ini untuk meyakinkan Abraham kalau janji-janjinya itu akan menjadi kenyataan. Allah juga menyingkapkan lebih banyak mengenai bagaimana dan juga kapan janji itu akan digenapi. Adik-adik buka Alkitabnya di Kejadian pasal 17 ayat 19a. Mari kita bersama-sama membaca isinya. Tetapi Allah berfirman, tidak melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Selanjutnya di Kejadian pasal 17 ayat 21 yang berbunyi, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Dari pembacaan tadi, apa yang dipelajari Abraham di sini yang sebelumnya tidak dia ketahui? Yaitu nama anak mereka adalah Ishak, dan bahwa ia akan lahir dalam waktu 1 tahun. Pada waktunya dan dengan caranya Allah akan setia dan juga menepati janjinya, adik-adik. Dan akhirnya Ishak dilahirkan sesuai dengan yang Allah janjikan. Adik-adik buka lagi Alkitabnya di Kejadian pasal 21 ayat 1-7. Dan kita akan bersama-sama membacanya. Dengan perikop Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Sekarang kita akan melihat bagian lain dari kisah Abraham yang terjadi ketika Ishak telah bertumbuh menjadi dewasa. Kita tahu adik-adik kalau iman Abraham ini bertumbuh seiring waktu, karena kita melihat apa yang dilakukannya ketika Allah memerintahkan dia untuk mempersembahkan Ishak. Allah bukan hanya menepati janjinya untuk memberkati semua bangsa di dunia melalui keturunan Abraham, tetapi adik-adik, sesungguhnya Allah menepati janjinya 2 kali. Adik-adik buka lagi Alkitabnya dan kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Kejadian pasal 22 ayat 1-14. Sekarang adik-adik lihat di depan ada lembar halaman cari tahu yuk yang di halaman 2. Kita akan berfokus dengan ilustrasi tentang Abraham yang akan mempersembahkan Ishak kepada Allah. Dan nanti adik-adik tulis, kan ada tuh kolomnya. Nah, kolomnya tuh kosong dan nanti kalian isi kolomnya.
Menurut pendapat kalian, apa yang dikatakan atau dipikirkan oleh Abraham dan Ishak ketika hal ini terjadi? Yaitu saat Abraham yang akan mempersembahkan Ishak kepada Allah. Jadi kalian menjawabnya itu adik-adik sambil membayangkan perasaan dan juga pemikiran Abraham dan juga Ishak. Kita kan tidak tahu pasti bagaimana perasaan dan juga pikiran Abraham dan juga Ishak. Tetapi Alkitab memberi kita petunjuk adik-adik tentang iman Abraham di dalam surat Ibrani. Adik-adik buka lagi Alkitabnya di Ibrani pasal 11 ayat 17-19. Yang berisi, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima gaji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah, ini dia adik-adik lembarnya yang harus adik-adik isi yang kosongnya. Itu sesuai dengan ayat Alkitab yang sudah kita baca tadi ya. Jadi adik-adik tinggal isi yang kosongnya dan tulis di buku catatannya. Ketika Abraham bertanya-tanya bagaimana Allah akan menepati janjinya jika Ishak mati, ia mengingatkan dirinya sendiri akan kemahakuasaan Allah, yaitu kuasa Allah yang tidak terbatas. Sekarang kita bersama-sama melihat di halaman 4 cari tahu yuk. Adik-adik sudah bisa lihat di sana Allah menyediakan. Nah, di sana ada 2 poin adik-adik, dan nanti adik-adik akan menulis tanggapannya di kolom yang di bawah. Nah, nanti adik-adik akan mengisi tanggapan adik-adik dan ditulisnya di buku catatannya. Nah, di situ ada 2 poin ya adik-adik, yaitu yang pertama, seekor domba jantan harus mati menggantikan posisi Ishak, dan yang kedua, juru selamat mati menggantikan anak-anaknya. Jadi nanti dari 2 poin itu adik-adik menanggapi dan tanggapannya ditulis di buku catatannya. Pada zaman Perjanjian Lama, Allah sering melakukan dan mengatakan sesuatu untuk menunjukkan kepada kita juru selamat seperti apakah yang akan Dia utus bagi umatnya. Ketika Allah menyediakan domba jantan untuk mati menggantikan Ishak, Allah sedang mengilustrasikan kepada kita tentang makna dari mendapatkan pengganti untuk mati bagi seseorang. Yesus adalah pengganti kita yang membayar harga bagi dosa-dosa kita ketika Allah menjalani hukuman dan mati menggantikan kita. Seperti Allah menguatkan iman Abraham, Ia juga melakukannya bagi kita, bahkan selama masa-masa yang sulit. Allah menyediakan segala kebutuhan kita akan keselamatan adik-adik. Allah mengutus juru selamat untuk mati menggantikan kita. Allah juga memberi kita iman untuk mempercayai Dia akan keselamatan. Kita harus bertobat dari dosa-dosa kita dan mempercayai Kristus saja untuk menyelamatkan kita. Allah menguatkan dan menolong kita untuk bertumbuh di dalam iman. Allah telah memberikan firman-Nya untuk menyatakan siapa Dia dan apa yang Dia janjikan. Pendeta, guru, orang tua, dan juga teman-teman kita yang lain mendorong kita dengan menceritakan kepada kita apa yang sudah Allah perbuat dan apa yang akan Allah lakukan untuk kita. Jadi pengorbanan anaknya, yaitu Yesus, memberi kita kepastian akan semua janji Allah. Itu dia adik-adik cerita firman Tuhan untuk minggu ini. Kiranya apa yang sudah kita baca dan kita dengar tadi tidak berlalu begitu saja. Dan juga semoga iman kita juga semakin bertumbuh sama seperti Abraham. Kakak juga memberikan tugas untuk adik-adik semua di Devo 9. Dan jangan lupa adik-adik kerjakan ya, dan ditulis di buku catatannya. Dan untuk ayat hafalan minggu ini terambil dari Mazmur pasal 1 ayat 5.
Baik adik-adik, untuk mengakhiri cerita kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam cerita kami tadi Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Tuhan, kami berdoa kiranya apa yang sudah kami dengar tadi tidak berlalu begitu saja, dan kiranya Tuhan, kami berdoa juga semoga iman kami semakin bertumbuh dan juga kami bisa taat Tuhan dengan apa yang sudah Kau perintahkan kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan buat penyertaan-Mu, kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wah, adik-adik, gimana nih cerita dari kakak-kakak sekolah minggunya? Seru kan? Seru dong, Kak. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik bisa lihat kakak-kakaknya di depan, berdiri yang tegak. Kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Oke adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita nih. Nah, seperti biasa, adik-adik jangan lupa taruh uang persembahannya di dalam sebuah amplop ya. Nanti tunggu kakak-kakaknya mengambil uang persembahannya ke rumah adik-adik sekalian. Oke, sekarang sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus. Pada saat ini, kami ingin mengumpulkan sedikit persembahan dari kami. Tolong berkati persembahan kami ya Tuhan, agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, adik-adik, sekarang sambil kita mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita angkat satu pujian dengan judul apa tuh Kak Monik? Ku beri persembahan. Wah, adik-adik, tiba saatnya kita ada di penghujung ibadah kita. Tetapi adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat satu pujian dengan judul Betapa Hebat. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri ya.
Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari sama-sama nyanyikan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari semua memuji Tuhan. Karena Engkaulah Raja segala raja, Engkaulah Allah yang begitu hebat, Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami kepada-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang luar biasa, dan kami mau menaikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Dahsyatnya Allah kita, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dan sekarang kami ingin mengakhiri ibadah kami dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tolong berkati kami ya Tuhan, dan doa ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, itu tadi ibadah kita untuk minggu ini ya. Sekarang mari kita menyaksikan berita Glow Kids terkait kegiatan Paskah. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.